Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, moderator yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang amat kami segani. Sebelum memasuki tatanan argumentasi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Galih Hudana Patama, sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan dari aspek filosofis. Kemudian rekan kami Denny Frestian sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan dari aspek yuridis, serta Eka Latifah sebagai pembicara ketiga yang akan memaparkan dari aspek sosiologis. Dewan juri yang terhormat, kami tim Laude M. Syarif dari Legal Standing Position kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Dan sejatinya ada 3 alasan fundamental mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Indonesia harus memprioritaskan penyelesaian persoalan domestik sebelum memperluas peran dalam diplomasi perdamaian dunia. Yang pertama, secara filosofis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, sejak awal berdirinya negara ini, Indonesia tidak didesain untuk memusatkan diri pada urusan domestik semata, melainkan juga memiliki mandat konstitusional untuk berperan aktif dalam percaturan global. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pandangannya menempatkan penyelesaian masalah domestik sebagai syarat utama sebelum perluas diplomasi perdamaian dunia menjadi tidak sejalan dengan realitas keterhubungan global, di mana isu internasional dan domestik saling mempengaruhi secara bersamaan. Oleh sebab itu, perluasan diplomasi perdamaian dunia bukanlah agenda yang menunggu kondisi domestik selesai, melainkan bagian dari instrumen strategis Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika sistem internasional yang saling terhubung. Dewan juri yang terhormat, secara yuridis, arah politik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak terkait pada blok kekuatan tertentu, dan aktif berarti Indonesia wajib berperan dalam menjaga stabilitas serta perdamaian dunia. Artinya, keterlibatan Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi hukum dari prinsip bebas aktif itu sendiri. Negara tidak bisa bersikap pasif terhadap konflik global karena hal tersebut justru bertentangan dengan dasar pelaksanaan politik luar negeri yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam hubungan internasional, hukum dan kebijakan luar negeri berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Dengan kata lain, setiap langkah diplomasi termasuk dalam menjaga perdamaian dunia merupakan bagian dari strategi hukum negara untuk melindungi stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan nasional. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kami dengan tegas menolak mosi kali ini bahwa Indonesia harus fokus pada domestik terlebih dahulu, tidak sejalan dengan kerangka hukum yang ada. Karena secara yuridis, peran aktif di tingkat global justru merupakan bagian dari upaya mencapai kepentingan nasional itu sendiri. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa diplomasi perdamaian dunia adalah kewajiban yuridis yang harus dijalankan secara bersamaan dengan kepentingan domestik, bukan untuk dipisahkan. Secara sosiologis, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwasanya perdamaian adalah tanggung jawab kita bersama. Dampak dari perang merambat ke seluruh dunia dan kita harus menghentikan senjata serta mengakhiri penderitaan. Selaras dengan hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh rekan kami sebelumnya dari pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya permasalahan global kini berdampak langsung pada kondisi domestik di Indonesia, terutama melalui konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Laporan terbaru dari IMF World Economic Outlook pada April 2026 menyoroti bahwasanya gejolak di Timur Tengah memicu kenaikan harga komoditas global dengan proyeksi harga energi naik hingga 19% pada tahun 2026. Sementara harga pangan pun ikut terdorong akibat gangguan distribusi. Bagi Indonesia, kenaikan harga BBM, biaya logistik melonjak, dan tekanan pada harga bahan pokok sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepala Biro Komunikasi Kemenku Denny Surjantoro memperingatkan bahwasanya konflik AS Israel-Iran ini dapat memicu inflasi, pelemahan rupiah, hingga kenaikan harga strategis seperti minyak mentah, batu bara, CPO, dan nikel. Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan bahwasanya stabilitas ekonomi nasional kini nyata adanya.
dapat kita sadari juga bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, dampak ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan buruh yang bergantung pada stabilitas harga energi dan pangan. Oleh karena itu, dengan memperluas perdamaian dunia bukan sekedar idealisme, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan domestik. Karena ketika dunia damai, rantai pasok stabil, harga pangan terkendali, dan ekonomi kita bisa terus tumbuh. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Maka presiden harus membangun kesadaran pada masyarakat terkait pentingnya isu global, mengupayakan transparansi, dan melaksanakan diplomasi preventif sebagai upaya untuk mencegah inflasi dan krisis domestik yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya perdamaian global sama dengan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwasanya kami menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penutup, kami menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, memisahkan kepentingan domestik dan global adalah pandangan yang tidak lagi relevan. Diplomasi perdamaian dunia bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional. Indonesia yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keterlibatan Indonesia di tingkat internasional justru menjadi cara strategis untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjamin keamanan warga negara. Fakta menunjukkan bahwa konflik global berdampak langsung pada kondisi dalam negeri, sehingga sikap pasif bukanlah solusi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak dikotomi antara domestik dan global. Keduanya saling berkaitan dan saling memperkuat. Dengan memperluas diplomasi perdamaian dunia, Indonesia tidak hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan aktif, berpengaruh, dan bertanggung jawab dalam perdamaian dunia. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.